Di balik ramainya pelayanan, ada satu program penting yang tertinggal. Screening PTM hanya mencapai 35% dari target 70%. Masalah ini bukan sekedar angka, tetapi cerminan bahwa tim belum benar-benar belajar bersama. Selamat pagi semua. Kita berkumpul hari ini karena capaian PTN kita baru 35% dari target 70%. Ini masalah yang serius yang harus kita selesaikan bersama. Saya ingin mendengar pandangan dari masing-masing dari kita. Fase dimulai dengan penuh harapan. Pemimpin menyampaikan masalah, dan setiap anggota tim siap memberikan kontribusi, meski belum jelas siapa mendengar siapa. Saya sudah buat flyer, saya sudah pasang spanduk dan juga sosialisasi kepada masyarakat, Bu. Tapi memang warganya itu tidak mau datang. Saya juga bingung harus bagaimana mengatasinya. Mungkin pendekatan kita yang kurang tepat sasarannya, jadi kita perlu data ulang terlebih dahulu bagaimana yang sudah kita jangkau dan segmen apa yang capaiannya paling rendah. Saya setuju data itu penting, tapi waktu saya di poli, pasien itu sering bilang kalau mereka takut ketahuan sakit. Jangan-jangan itu akar masalahnya, bukan soal medianya. Iya, Bu Sari benar. Di RT 5 ada yang bilang, mending tidak periksa daripada diomongin tetangga. Itu saya dengar sendiri dari warga. Ciri khas fase orientation, semangat tinggi, harapan besar, namun visi bersama, cara kerja tim, dan pemahaman tentang akar masalah belum terbentuk. Dr. Andini mencoba memahami mengapa program tidak berjalan. Padahal pendekatan yang digunakan masih bersifat konfrontatif, yaitu menuntut hasil, bukan menggali masalah bersama. Ini sudah 2 minggu, angkanya hampir tidak bergerak. Ada apa ya? Saya sudah coba semua cara yang saya bisa, Bu. Tapi kalau memang dokter dan perawat tidak ikut turun lapangan, saya tidak bisa bekerja sendirian. Apalagi selama ini itu promkes yang selalu disalahkan jika target tidak tercapai. Rapat kemarin saya sudah bilang soal ketakutan warga, tapi sepertinya tidak ada yang benar-benar mendengar. Dokter Rani langsung bicara tentang data, seolah-olah pengalaman klinis kita tidak relevan. Saya ngerti, Bu Sari. Rapat kemarin setiap orang berbicara sendiri-sendiri, bukan benar-benar berdialog. Setiap orang mempertahankan pendapat masing-masing. Dr. Rani tetap berpegang pada data sebagai dasar utama. Bagi dirinya, persoalan harus diselesaikan dengan bukti yang terukur. Meski ia belum melihat bahwa ada sisi lapangan yang tak selalu tertangkap oleh angka. Datanya sudah jelas, tapi kenapa tidak ada yang mau menggunakan pendekatan berbasis bukti? Ini puskesmas, bukan forum curhat. Memasuki fase dissatisfaction, yaitu tahap diskusi. Pada fase ini, kepercayaan mulai merosot, frustasi memuncak, dan konflik antar profesi terbuka ke permukaan. Setiap anggota mulai mempertahankan pendapat. Sebelum saya mulai, saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda hari ini. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada juga yang benar dari yang lain. Saya ingin kita benar-benar mendengarkan satu sama lain. Henny, boleh cerita dulu apa yang kamu rasakan selama ini? Perubahan pertama dimulai dari pemimpin yang mau merendahkan posisinya. Dr. Andini tidak lagi datang sebagai atasan yang menuntut, melainkan sebagai fasilitator yang mengundang keterbukaan. Ini adalah langkah awal yang mengubah segalanya. Jujur saja, Bu, saya merasa sendirian. Selama ini promosi kesehatan hanya dianggap sebagai tugas dari staf prokes. Padahal saya yakin bahwa masalah ini bukan hanya sekedar kurang media promosi. Sebenarnya saya juga mendengar hal yang sama dari pasien di poli. Mereka takut dihakimi karena ada stigma sosial yang kuat. Saya belum pernah menyampaikan ini secara lengkap, karena saya takut dianggap tidak relevan oleh dokter. Mungkin saya terlalu fokus pada data klinis saja, tapi kalau soal stigma sosial yang seperti Nurse Sari katakan tadi, itu adalah faktor penyebab yang tidak terdeteksi pada data. Bidan Lina,
Bidan Nina yang paling dekat pada warga. Bagaimana keadaan langsung di lapangan? Mereka bilang mereka tidak takut dengan penyakit, tapi takut bisa sakit. Apalagi keluarga dan teman tahu rasa malu yang sangat kuat. Jadi solusinya bukan flyer yang menarik, tapi pendekatan yang lebih aman dan tidak menghakimi. Disinilah keajaiban dialog reflektif terjadi. Sebuah insight yang tidak akan pernah muncul jika masing-masing tetap bekerja dalam silo profesinya sendiri. Ini wawasan yang luar biasa. Bersama-sama, kita baru saja menemukan yang tidak akan pernah kita temukan jika bekerja masing-masing. Sekarang, bagaimana kalau kita mengubah pendekatan ini berdasarkan apa yang kita pahami? Fase integration berhasil dilampaui. Kepercayaan tumbuh, perbedaan dihargai bukan dilawan, dan dialog reflektif telah menggantikan diskusi konfrontatif. Dan sebenarnya saya dan keluarga itu tidak pernah periksa kesehatan ke puskesmas karena jujur kami itu takut dicap sakit sama tetangga sekitar. Tidak apa-apa kok Bu, ini bukan pemeriksaan yang menghakimi. Kami di sini akan ngobrol santai sambil cek tekanan darah. Bisa dilakukan di sini kalau Ibu belum nyaman di puskesmas. Benar Ibu, ini merupakan pendekatan baru yang kami sepakati bersama dari Puskesmas. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan edukasi kepada masyarakat untuk meluruskan stigma bahwa periksa ke Puskesmas itu bukan berarti sakit, sehingga nanti masyarakat itu akan leluasa pergi ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pendekatan berubah sepenuhnya. Tim tidak lagi datang sebagai petugas yang mendata. Mereka hadir sebagai tetangga yang peduli. Inilah yang hanya bisa lahir dari proses dialog tim yang sesungguhnya. Capaian kita sudah 58%, itu lompatan yang besar dalam 4 bulan. Tapi yang lebih penting dari angkanya adalah kita semua belajar sesuatu yang tidak ada dalam SUP manapun. Saya belajar bahwa promosi kesehatan bukan hanya tugas Ronkes saja, tetapi ini adalah kerja tim. Dan kalau kita berdiskusi terlebih dahulu sebelum bertindak, maka hasilnya akan jauh lebih tepat sasaran. Saya akui pendekatan sosiologis dari Bidan Nina dan Nursari sudah jauh efektif dari intervensi klinis murni yang saya pikirkan. Ini akan saya dokumentasikan sebagai advance untuk laporan dan kebijakan kita ke depannya. Dan kali ini saya tidak takut untuk menyampaikan temuan dari Poli, karena saya yakin ide saya akan didengar dan dipertimbangkan, bukan langsung diabaikan. Saya usul riset dari warga kita jadikan bagian resmi dari SOP untuk pendekatan PTM ke depannya. Bukan hanya screening saja, tetapi untuk program berinteraksi langsung dengan masyarakat. Inilah fase production. Tim lebih produktif, pembelajaran berlangsung berkelanjutan, dan inovasi lahir bukan dari perintah, tetapi dialog yang jujur dan keterbukaan yang tulus. Team learning bukan tentang menjadi pintar secara individu, tapi ini tentang bagaimana kita tumbuh bersama dan melewati orientasi yang penuh harapan, fase ketidakpuasan yang menyakitkan, fase integrasi yang membangun kepercayaan, hingga fase produksi di mana pembelajaran tidak pernah berhenti. Di puskesmas kami belajar bahwa diskusi yang jujur bisa merubah sebuah tim yang retak menjadi tim yang benar-benar belajar bersama.